Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Reviana, selaku dosen Kalkulus 06, kami dari Kalkulus 06, kelompok 5, izin mempresentasikan materi integral dan teknik integrasi. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama adalah saya, Aulia Rahman. Yang kedua adalah Hafiz Ahmad Fauzan. Yang ketiga adalah Sabrina Nur Fajriani yang sedang berhalangan hadir sebagai penyusun PPT dan pembuat PPT ini. Dan yang keempat adalah Sheja Marcella Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu integral. Jadi integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikannya dari turunan. Dari sini kita bisa lihat ada contoh turunan. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x, di mana f aksen x sebagai turunan pertamanya yaitu 2x tambah 5. Yang kedua adalah fx sama dengan x kubik min 3x, di mana f aksen x sebagai turunan pertamanya dan sama dengan 3x kuadrat min 3. Di sini ada rumus dasar integral. Yang pertama adalah integral a dx sama dengan ax tambah c. Yang kedua adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Di sini n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Tidak boleh sama ya. Dan yang ketiga adalah integral x pangkat min 1 dx sama dengan ln x tambah c. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis integral. Jadi jenis integral itu cuma ada dua. Yang pertama integral tentu dan integral tak tentu. Nah, kalau integral tentu itu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Bisa dilihat di sini, batas atas dan batas bawah, sehingga mempunyai hasil akhir berupa angka. Nah, biasanya integral tentu ini dia hasilnya itu kayak angka gitu, bukan variabel. Beda dengan integral tak tentu, di mana saya akan menjelaskan integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstantan integrasi, itu ini c. Jadi hasilnya itu ada variabelnya gitu. Nah, perbedaan apa itu integral tentu dan integral tak tentu? Yang jelas yang saya sebutkan tadi, kalau integral tentu biasanya adalah dia memiliki batas bawah dan batas atas. Kalau integral tak tentu tidak. Yang kedua biasanya integral tentu itu hasilnya berupa angka ya. Dan integral tak tentu biasanya hasilnya itu variabel dan dengan konstanta integrasi juga. Dan biasanya integral tentu ini bisa dipakai untuk mencari luas dan volume. Perkenalkan, saya Hafiz Ahmad Fauzan dari Teknik Bioproses. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik integrasi. Yang pertama adalah integrasi perbagian. Integrasi perbagian itu dilakukan ketika perlu mengintegrasi suatu hasil kali yang salah satu faktornya bukan merupakan turunan dari faktor yang lain. Contohnya dalam kasus integral dari x kuadrat kali ln x dx. Kan ln x ini bukan turunan dari x kuadrat, berarti x kuadrat juga bukan turunan dari ln x. Jadi dalam situasi seperti ini, kita bisa menggunakan integrasi perbagian. Rumusnya itu seperti berikut. Misalkan integral dari u dv bisa dipecah lagi menjadi uv dikurang integral dari v du. Misalnya integrasi yang tadi, integral dari x kuadrat kali ln x dx. Misalnya u itu sama dengan ln x dan v sama dengan x kubik per 3, du sama dengan 1/x dx dan dv sama dengan x kuadrat. Setelah kita misalkan, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut. Jadi ln x dikali x kubik per 3 dikurang 1/3 integral dari x pangkat 3 1/x dx. Selanjutnya ada integrasi perbagian berulang. Integrasi perbagian berulang ini dapat dilakukan bila suatu bentuk harus diintegralkan berkali-kali. Misalnya pada kasus integrasi dari x kuadrat dikali x pangkat 3x dx. Kita dapat memisalkan u sebagai x kuadrat dan v sebagai e pangkat 3x per 3 dan du sebagai 2x dan dv sebagai
E pangkat 3X dx. Selanjutnya kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut. Setelah kita masukkan, hasilnya akan menjadi X kuadrat dikali E pangkat 3X per 3 dikurang 2 per 3 integral dari E pangkat 3X dikali X dx. Dan kemudian kita harus integralkan E pangkat 3X X dx lagi. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita mengalihkan hasil-hasil ini, kita harus menambahkan konstanta. Setelah itu kita dapat mengeluarkan E pangkat 3X per 3-nya dari equation tersebut, dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu integrasi fungsi rasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shiza Marsalalia dari Teknik Bioproses. Di sini ada integrasi fungsi rasional. Nah, bentuk fungsi rasional di sini bentuk umumnya adalah fx sama dengan gx per hx. Dengan gx dan hx adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu pasti adalah fungsi yang berpangkat ya, kayak x kuadrat kayak gitu. Nah, di sini terdapat dua bentuk dari fungsi rasional. Yang pertama adalah bentuk linear tidak berulang dan bentuk linear berulang. Nah, di sini bentuk linear tidak berulang mempunyai rumus fx sama dengan k per ax tambah b dikali cx tambah d. K ini apa sih? K ini adalah konstanta yang akan kita cari. Jadi di sini kita akan mencari konstanta ini yang akan dibentuk menjadi seperti ini. Fx sama dengan a per ax tambah b ditambah b per cx tambah d. Jadi si K ini akan kita bentuk menjadi A dan B. Ini adalah konstanta yang akan kita cari. Jadi misal di sini ada, berarti di sini C. Jadi AX tambah B dikali CX tambah D adalah bentuk faktor dari soal. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, bentuk linear berulang. Bentuk linear berulang itu bentuknya seperti fx sama dengan k per ax tambah b pangkat n. Maka dapat dikomposisikan menjadi fx sama dengan a per ax tambah b ditambah b per ax tambah b kuadrat ditambah sampai tambah c per ax plus b pangkat n. Jadi dia berulang seperti itu terus, ax plus b. Ini artinya pangkat 1 ya. Nah, ini ax plus b pangkat 2, ax plus b pangkat 3 sampai ax plus b pangkat n. Tuh, jadi yang ini tidak berulang, artinya ax plus b dikali cx plus d. Sedangkan yang ini ax plus b, ax plus b, ax plus b. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal integral dari 2x kuadrat min x plus 1 per x pangkat 3 min 7x min 6 dx. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari bagaimana penyebut bisa menjadi suatu bentuk yang lebih simpel atau biasa kita sebut faktor. Nah, x pangkat 3 min 7x min 6 bisa kita faktorin menjadi x plus 1 dikali x min 3 dikali x plus 2 dx. Setelah itu, seperti rumus yang tadi, K, yaitu konstantanya atau yang kita carinya, maka bentuk dari sini akan kita ubah menjadi A per X plus 1 ditambah B per X min 3 ditambah C per X plus 2. Kenapa kita bentuk seperti ini? Karena kita butuh nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu, kita akan menyamakan penyebut pada kedua ruas. Maka 2x kuadrat min x plus 1 dikali sama dengan A dikali x min 3 dikali x plus 2 ditambah B kali x plus 1 dikali x plus 2 ditambah C dikali x plus 1 dikali x min 3. Maka dari persamaan ini kita akan dapat A tambah C, A tambah B tambah C sama dengan 2.
maka minus A tambah 3B minus 2C sama dengan minus 1, dan minus 6A tambah 2B minus 3C sama dengan 1. Maka dari nilai itu kita dapat peroleh A-nya minus 1, B-nya 4/5, dan C-nya 11/5. Dari situlah kita bisa masuk ke bentuknya. Sesuai dengan ini, kita masuk menjadi bentuk integralnya. A itu nilainya minus 1, berarti minus 1 per X plus 1. Karena sifatnya minusnya bisa dikeluarin, jadi minus integral dx ini maksudnya 1 per X plus 1 ditambah B 4/5. 4/5. Di sini B-nya mempunyai penyebut X minus 3, berarti 4/5 bisa dikeluarin jadi dx 4/5 integral dx per X 3. Dan yang C-nya bernilai 11/5. Jadi ditambah C-nya punya penyebutnya X plus 2, berarti 11/5 integral dx per X plus 2. Maka hasil dari persamaan ini adalah 1 per, sesuai dengan rumusnya, yaitu minus 1 per X plus 1 itu dapat kita tulis menjadi minus ln X plus 1 mutlak ditambah 4/5 ln X min 3 ditambah 11/5 ln X plus 2 ditambah C. Selanjutnya ada referensi. Di sini adalah beberapa link atau web yang kita gunakan untuk membuat PPT kami. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.